Out of the Maze. Ini adalah sequel dari number one bestseller buku Who Moved My Cheese yang terjual lebih dari 30 juta copies, karya Spencer Johnson, MD. Ini juga dibantu oleh Ken Blanchard, penulis The New One Minute Manager. Ini lanjutan dari, kalau teman-teman kayak tahu buku Who Moved My Cheese, di mana ada orang yang gak mau bergerak, gak mau berubah, gak mau keluar dari keadaan saat ini, dan akhirnya terkena krisis dan hidupnya terancam. Buku ini keren banget sih, buku yang simple, ya gak simple juga sih, ada 180-an halaman, tapi maknanya sangat-sangat dalam. Intinya apa? Kehidupan ini penuh dengan masalah, tantangan bagi banyak orang. Itu diibaratkan bagaikan labirin, yang dimana kita nggak tahu harus belok kanan, kiri, maju, mundur, atau kemana jalan keluarnya, karena kita sedang ada di dalam labirin tersebut. Yang harus kita perhatikan ada 6 poin. Poin pertama adalah perhatikan keyakinan Anda, belief system Anda. Keyakinan adalah pemikiran yang Anda percaya benar. Yes, Anda percaya benar. Jika Anda yakin bahwa nyari uang itu susah, ya susah. Anda yakin bahwa nyari uang itu mudah, ya jadi mudah. Dan itu kayak keyakinan itu ada di bawah sadar. Bawah sadar adalah yang membentuk manusia untuk menjadi dirinya yang saat ini. Kalau kita mau merubah kehidupan kita, bawah sadar kita, keyakinan-keyakinan yang tidak memberdayakan itu harus kita rubah terlebih dahulu. Poin nomor 2. Jangan percaya semua yang Anda pikirkan. Kadang yang kita pikirkan itu kita pikir itu adalah fakta. Kenyataannya memang seperti ini, demikian adanya, demikian kenyataannya, demikian faktanya. Padahal most of the time, bahkan kalau mau di agak sekalian ekstrim, nggak ada yang namanya fakta itu. Semua adalah cara Anda melihat berbagai hal yang sudah diproses di kepala, kemudian menjadi fakta di kepala Anda. Contoh, kalau saya bilang ada hotel sekali nginep itu 80 juta per malam. Mungkin bagi Anda bilang, oh mahal banget. Dan itu adalah fakta menurut Anda. Bisa jadi ketika ada orang yang nilai kekayaannya triliuner, itu menganggap bahwa 80 juta per malam itu murah banget gitu. Jadi kayak itu adalah persepsi. Dan untuk banyak hal lainnya, ngurus karyawan milenial itu susah. Anda pikir itu fakta. Padahal itu adalah cara Anda melihat karyawan milenial. Ada juga perusahaan yang melihat karyawan milenial itu mudah sekali diatur, seru untuk diajak berubah, seru untuk diajak berkembang, gampang untuk diajarin. Jadi yang kita pikir fakta, jangan-jangan itu hanya persepsi. Poin nomor 3. Tinggalkan cara yang tidak membuahkan hasil. Anda tidak dapat menjalankan misi baru dengan membawa koper lama. Koper ini adalah pengetahuan, pengalaman, experience, ataupun keyakinan, belief system yang selama ini muncul di dalam diri kita. Kalau kita mau menuju tempat baru, omset baru, bidang usaha baru, atau kehidupan jenis baru, kemudian kita masih bawa pola pikir yang lama, kemungkinan besar kita kayak akan seru di awal, tapi lama-lama kita akan balik lagi ke pola yang lama, kehidupan yang lama, suasana, situasi, kondisi yang lama, tantangan yang lama lagi. Kenapa? Karena kita belum membawa koper yang baru, pengetahuan yang baru, keyakinan yang baru untuk menjalankan misi yang baru. Jadi, tinggalkan cara yang selama ini tidak membuahkan hasil. Albert Einstein bilang, kalau kita nggak bisa nyelesain masalah atau baru atau mencapai tujuan baru dengan pola pikir kita yang lama, pola pikir yang mungkin bikin kita punya masalah yang kita alami saat ini di pertama kali. Sehingga kita perlu punya pola pikir, belief system, keyakinan, value, bahkan mungkin identity baru untuk mencapai hal baru. Poin nomor 4. Lihat keluar labirin. Pertimbangkan yang tidak mungkin, jelajahi yang mustahil. Artinya apa? Kadang ketika Anda berada di sebuah lingkungan itu membentuk Anda. Anda berada di sebuah tempat, situasi, kondisi, pergaulan, ataupun sebuah komunitas, itu mendefine Anda. Oh iya, saya jadi adalah orang yang seperti ini. Padahal Anda bisa berubah ketika Anda merubah atau melihat dari sudut pandang yang lain. Tentu harga cabai naik itu sangat nggak enak buat penggemar makanan pedas atau pengusaha restoran berbasis sambal. Tapi ketika Anda adalah seorang petani, tengkulak, atau penjual cabai, harga cabai naik itu adalah menyenangkan ketika Anda adalah orang yang mendapatkan keuntungan. Seperti halnya perang Rusia-Ukraina.
banyak perusahaan atau pengusaha yang jadi punya masalah karena hubungan dengan Rusia diblok. Tapi ada juga pengusaha yang berhasil meningkatkan profitnya, seperti halnya pun COVID. Banyak usaha gulung tikar, tapi ada juga orang yang melihat peluang-peluang baru di saat COVID. Seperti hal ketika ada orang yang memiliki usaha dalam bidang teknologi, dia bisa memanfaatkan untuk itu menjadi peluang yang luar biasa. Restoran-restoran yang menjual makanan secara online dengan rating bagus, orderannya membludak di saat COVID. Bisnis-bisnis bidang kesehatan, ataupun sesuatu yang hubungannya dengan pengembangan diri di rumah atau kenikmatan, kenyamanan di rumah. Home living, furniture, ataupun home gym, ataupun Zoom, Netflix, segala macam berkembang pesat karena dia melihat dari yang orang lain tidak lihat. Nomor 5, pilih keyakinan baru. Artinya apa? Kita harus mengubah pemikiran diri kita. Anda harus mengubah pemikiran Anda, tidak mengubah siapa Anda. Pemikiran ini akan menentukan apa yang akan terjadi saat Anda menjalankan sesuatu. Keyakinan-keyakinan yang tadi kita bilang jangan bawa koper lama, di poin nomor 5, please bawa koper baru. Jadi tidak perlu mungkin tinggalkan, tapi bisa jadi kayak Anda bawa koper baru, keyakinan baru. Dengan cara apa? Mengubah belief system Anda. Bagaimana caranya? Kalau mau mudah, Anda bisa ke terapis atau konsultan atau coach, life coach, segala macam. Itu cara praktis. Tapi kalau Anda mau dengan bertahap, Anda bisa terus mempelajari belief system apa yang perlu Anda rubah, belief system apa yang perlu Anda install, belief system apa yang perlu Anda miliki untuk mencapai goal baru Anda. Dengan Anda mengubah pemikiran Anda akan mengubah hasil dari apa yang Anda kerjakan. Terakhir dari buku yang bagus ini adalah apa? Tidak ada batas untuk apa yang Anda percayai. Anda bisa melakukan, mengalami, dan menikmati jauh lebih banyak daripada yang Anda pikir bisa Anda lakukan. Tergantung dari apa yang Anda percayai. Dan tidak ada batas untuk semua itu. Ketika Anda bergaul di golongan orang-orang yang badannya sehat, six pack, itu kayak Anda jadi percaya bahwa aku juga bisa six pack karena semua teman-temanku six pack. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang tidak percaya bahwa six pack itu mungkin, six pack itu susah, atau orang-orang yang berbadan besar, itu jadi kayak makin susah ngeliat six packs. Jadi Anda bisa melakukan, mengalami, dan menikmati jauh lebih banyak daripada yang Anda pikir bisa Anda lakukan. Tidak ada batas untuk apa yang Anda percayai. Semangat!